Hai, balik lagi di channel aku. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan hari ini aku akan membahas kasus keluarga Gonzales. Mereka berasal dari Filipina. Pada tahun 1977, Teddy Gonzales menikah dengan Mary Loiva Gonzales. Dan pada tahun 1980 lahirlah Self Gonzales, anak laki-laki mereka. Kemudian tahun 1983, adik perempuannya yaitu Claudine lahir. Pada tahun 1990 terjadi gempa bumi yang menghancurkan rumah dan bisnis keluarga mereka, sebuah hotel 40 kamar. Pada saat itu putra Teddy yaitu Self terjebak dalam gedung itu dan ayahnya sendiri yang menyelamatkan Self. Setelah kejadian itu, keluarga itu memutuskan berimigrasi dari Filipina ke Australia. Mereka menetap di Sydney. Teddy bekerja sebagai pengacara imigrasi dan mendirikan sebuah firma hukum yang sangat sukses. Kemudian dia membeli tanah di North Ryde. Sebagai kepala rumah tangga dan ayah, Teddy berkeinginan memberi kehidupan yang layak untuk keluarganya dan menaruh harapan yang tinggi untuk anak-anaknya. Keluarga mereka terlihat sangat dekat dan bahagia. Ternyata, Teddy dan Loiva memberi disiplin yang keras kepada anak-anak mereka. Self Gonzales bersekolah di Parramatta Maris saat SMA, namun hasil ujiannya kurang memuaskan hingga orang tuanya kecewa. Self pun melanjutkan pendidikannya di Universitas UNSW untuk memenuhi keinginan orang tuanya dengan mengambil ilmu kedokteran. Tetapi Self mengundurkan diri setelah 2 tahun, kemudian dia mendaftar di bidang hukum di Macquarie University. Sebenarnya, Self anak yang pintar, hanya saja dia tertarik di bidang musik, tapi orang tuanya menentang. Mereka berharap anak-anaknya berprestasi di bidang akademis, melepaskan aspirasi musik dan nyanyiannya, dan memulai karir di bidang kedokteran atau hukum. Padahal Self sangat berminat di dunia model dan bernyanyi. Selain itu, pada saat makan malam, Self juga memberitahu orang tuanya bahwa dia telah sukses di industri hiburan. Bahkan dia telah dikontrak untuk menjadi model sebuah brand terkenal dan juga dikontrak rekaman dari perusahaan musik. Sementara Claudine, putri mereka, sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Sayangnya hubungan itu tidak disetujui orang tuanya. Jadi mereka memindahkan Claudine ke Melbourne. Tapi hubungan mereka itu tetap berlanjut dengan hubungan LDR. Namun hubungan itu akhirnya berakhir setelah Self mengancam pacar Claudine dengan mengatakan dia memiliki game dan dengan cepat dia memutuskan Claudine. Mungkin hal itu yang membuat Claudine marah, dan karena Claudine mengetahui nilai kuliah Self telah dipalsukan untuk menutupi kegagalan akademisnya, Claudine pun memberitahu orang tuanya dan tentu saja orang tuanya kecewa, marah, dan mencabut hak istimewa Self dan menarik mobil mewah yang diberikan orang tuanya dan juga uang sakunya. Sebenarnya walaupun orang tuanya sangat keras,
tapi mereka juga sangat murah hati pada anak-anaknya. Dikasih mobil mewah, uang tunjangan, pakaian, dan juga pendidikan yang layak. Mereka hanya konsentrasi pada pendidikan. Sebenarnya Self juga sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita yang lebih tua darinya 4 tahun. Dan hal ini juga ditentang oleh orang tuanya, bahkan mengancam akan mencabut nama Self dari ahli warisnya. Pada tanggal 10 Juli 2001, seperti biasanya, Teddy dan istrinya pergi bekerja dengan terpisah. Self pergi ke kampusnya, setelah itu dia bekerja paruh waktu di firma hukum keluarganya, dengan harapan Teddy bisa membimbing putranya dan menjadi penerusnya. Sedangkan Claudine yang sedang libur bersekolah menghabiskan waktu. Setelah Self selesai bekerja di firma ayahnya, lalu pulang sekitar jam 8 malam, Self pergi ke rumah temannya, kemudian mereka pergi ke Sydney CPD, lalu mereka makan di Planet Hollywood dan mengunjungi video game terdekat. Kemudian mereka memainkan beberapa permainan, lalu mereka pulang ke rumah. Saat Self pulang, dia menemukan ayahnya, ibunya, dan Claudine dalam genangan darah yang dipenuhi beberapa luka tusuk, dan dinding ruang tamu ada tulisan sarkas yang disemprot. Self kemudian menghubungi 000 sambil menangis di telepon, lalu dia menjelaskan situasi pada hari itu. Polisi dan para medis akhirnya tiba di rumah itu. Di sana mereka menemukan Claudine telah meninggal di lantai atas. Setelah memeriksa TKP, polisi menetapkan bahwa yang pertama kali meninggal adalah Claudine. Sekitar jam 4.30 sore, pelaku masuk ke kamar Claudine, tempat dia belajar, dengan tongkat bisbol atau yang mirip dengan tongkat bisbol dan juga pisau yang ada di dapur. Lalu pukul 5.30 sore, Lovia pulang dengan membawa belanjaan makanan. Dia diserang saat memasuki rumah dengan pisau dapur. Kemudian Teddy tiba di rumah sekitar 6.50 sore. Saat dia memasuki rumah, pelaku menyerangnya dengan pisau dapur dan menyebabkan beberapa luka tusukan di leher, dada, punggung, dan perutnya. Setelah itu, salah satu luka tusukan menusuk paru-paru kanannya, dan yang lain menusuk jantung dan juga memotong sebagian sumsum tulang belakangnya. Diduga Teddy melakukan perlawanan. Beberapa hari kemudian, Self muncul di televisi meminta para pembunuh untuk menyerahkan diri. Self mengatakan dia menginginkan keadilan dan menawarkan sejumlah uang besar untuk siapapun yang bisa menangkap si pembunuh. Pada tanggal 20 Juli 2001, sekitar 300 orang datang melayat, berkumpul memberikan penghormatan terakhir mereka dan rekan kerja, klien, dan juga pekerja di firma hukum Gonzales.
Tim penyelidik pun melakukan penyelidikan. Pada awalnya mereka berasumsi bahwa penyerangan itu adalah bagian dari perampokan, tapi setelah melihat TKP, tidak ada tanda-tanda kalau rumah itu dimasuki secara paksa, dan uang tunai serta benda-benda tidak ada yang hilang. Dan faktanya, sang pelaku tidak membawa senjata mereka sendiri. Sangat aneh kalau pelaku ingin membantai tanpa senjata sendiri. Bahkan pelaku diduga sangat nyaman berada di rumah itu, menunggu satu persatu anggota rumah itu untuk pulang, seakan-akan tahu jadwal kepulangan mereka. Polisi akhirnya meminta keterangan Saif karena dia anggota satu-satunya yang masih hidup, dan saat mereka berbicara dengan Saif, dia bilang kalau si pelaku sengaja membiarkan satu anggota tetap hidup. Dengan begitu, polisi akan mencurigainya sebagai pelaku. Saif juga bilang kalau waktu itu dia pulang dari firma ayahnya pukul 4.30 sore, tiba di rumah pukul 6 sore, tapi dia berhenti di depan rumahnya karena salah satu temannya yang bernama Sam menelpon dan membicarakan rencana mereka untuk pergi. Saif yang masih di dalam mobil memutuskan untuk menjemput temannya, tapi anehnya Saif tidak tahu alamat rumah temannya dan dia berputar-putar di jalan mencari alamat temannya hingga jam 8 malam dia menyusul Sam. Sam juga mengatakan pada penyelidik dari jam 8 malam Saif bersama mereka. Dari CCTV kota menunjukkan bahwa Saif tidak ada di rumah saat itu. Tim penyelidik juga menanyakan pada teman-teman Saif yang lainnya yang ikut serta pada malam itu. Mereka menanyakan perilaku Saif pada malam itu, namun mereka bilang bahwa Saif bersikap normal. Sam juga bilang bahwa Saif makan tidak terlalu banyak karena dia mengalami sedikit keracunan makanan. Dan ternyata Loiva, ibunya Saif, sebelum meninggal sempat dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Sam juga bilang bahwa Saif meminjam ponselnya untuk menelpon ke rumahnya, tapi tidak ada yang mengangkat. Sam juga menawarkan untuk mengantar pulang, tapi Saif menolaknya. Setelah tim penyelidik selesai memeriksa TKP, Saif diizinkan masuk ke rumah, dan saat itu Saif bilang bahwa ada 3 baju olahraga, jaket kulit, jaket sekolah, sarung tangan untuk berkebun telah dicuri. Dan ini membuat polisi curiga pada Saif. Kenapa dia bisa mengetahui secara spesifik tentang barang yang hilang di rumahnya dan menyadari ada yang hilang setelah kejadian mengerikan terjadi pada keluarganya. Beberapa hari kemudian, Saif mengunjungi angkutan ayahnya untuk menanyakan warisannya. Lalu beberapa bulan kemudian, dia membeli mobil mewah Lexus dan pindah ke apartemen mewah. Saif juga mendapatkan uang tambahan dengan menjual mobil ayah dan ibunya dan menggadaikan perhiasan ibunya. Selain itu, dia juga memberitahu keluarganya bahwa dia mengidam tumor otak dan memerlukan uang untuk melakukan operasi. Untungnya keluarganya tidak memberikan uang itu, dan sebenarnya Saif juga tidak mengidam penyakit itu. Namun adik dari Ibu Gonzales memberi kesaksian pukul 18.06 sore. Saat dia mengunjungi rumah itu, dia melihat mobil Saif keponakannya terparkir, tetapi rumah itu sangat gelap dan sepi, mengingat keluarga itu memiliki 6 anjing. Saat dia mengintip dari jendela, dia dikejutkan oleh sosok yang berdiri tegak menggunakan mantel panjang dan topi bisbol. Karena cahaya di dalam cukup redup, dia pun menyuruh anaknya untuk melihat, tapi putranya bilang itu hanyalah topi dan mantel yang tergantung. Bibinya pun pergi dari tempat itu merasakan firasat yang tidak nyaman. Setelah mendengar cerita itu, Saif akhirnya mengubah keterangannya pada polisi. Dia bilang kalau sore itu dia memang meninggalkan mobilnya di rumah dan pergi dengan taksi karena dia pergi ke sebuah rumah bordir. Dan dia memang tidak mau mengatakan itu pada polisi. Menurutnya hal itu akan membuat keluarganya malu.
Tim penyelidik akhirnya menyelidiki terutama pada wanita yang dia klaim bersamanya malam itu. Sewaktu diselidiki, ternyata wanita itu tidak memiliki jadwal malam itu. Jadi mustahil wanita itu menemani Saif pada malam itu. Dan ternyata Saif berusaha menghubungi wanita itu untuk meminta melindunginya, tapi wanita itu menolaknya. Tim penyelidik melanjutkan penyelidikan mereka pada supir taksi yang mengantar Saif pada malam itu, dan supir taksi yang mengkonfirmasi bahwa dia memang mengantar Saif pada malam itu. Polisi pun mengatakan kalau Saif sedang diinterogasi atas meninggalnya orang tuanya dan saudara perempuannya. Setelah mengetahui itu, sopir taksi menarik ucapannya kembali. Dia bilang Saif mendatanginya di pangkalan taksi 12 Januari 2002, 5 bulan setelah kejadian itu. Saif menawarkan dia sejumlah uang untuk memberi pernyataan bahwa dia mengantar Saif pada malam itu pada tanggal 10 Juli 2001 di depan rumah bordir. Dia mengatakan bahwa kesaksiannya tidak berkaitan dengan hal serius. Hal itu membuat para polisi terfokus pada Saif dan yakin bahwa Saif telah terlibat. 30 Mei, Saif menelpon polisi dan mengatakan bahwa ada yang memasuki apartemennya. Dia juga bilang dia mendapatkan email bahwa dia harus berhenti bicara dengan polisi dan tidak lagi muncul di TV. Tapi pada saat polisi memeriksa apartemennya, tidak ditemukan adanya pembobolan paksa masuk, dan juga email yang diterima ternyata dikirim dari salah satu kafe internet di Sydney. Lalu pada suatu malam sekitar 8.20, Saif ditemukan terbaring di sebuah selokan. Di sampingnya ada plastik hitam. Saif dibawa ke rumah sakit. Dia memberitahu dokter kalau dia tidak ingat apa-apa, bahkan dia tidak ingat namanya sendiri. Setelah Saif membaik dan ingatannya kembali, polisi mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia bilang dia sedang berjalan sendirian, tiba-tiba ada yang menariknya ke dalam mobil, lalu menutup kepalanya dengan plastik, kemudian memukulnya. Lalu dia diancam untuk menarik uang sayembaranya dan berhenti berbicara di media. Banyak hal yang dialami Saif setelah keluarganya meninggal, tapi tidak membuktikan Saif tidak terlibat. Pada tanggal 13 Juni 2002, hampir setahun setelah kejadian itu, Saif Gonzalez didakwa dengan 3 pembunuhan dan kontaminasi sebuah produk. Selama persidangan berlangsung, Saif dilarang memakai warisannya untuk mendanai pembelaannya. Selama persidangan, terungkap bahwa awalnya Saif memberikan racun pada anggota keluarganya. Hal ini diketahui dari hasil dia mencari di internet. Dia mencari tanaman beracun dan juga membeli minyak jarak dari Amerika Serikat. Ternyata kalau dicampur dengan makanan, maka racun tersebut tidak akan terdeteksi oleh orang yang memakannya dan nantinya tidak akan meninggalkan jejak. Seperti kesaksian Sam sebelumnya, ibunya dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Pada tanggal 17 September 2004, Saif Gonzalez dijatuhkan hukuman seumur hidup. Nah, rumah keluarga Gonzalez akhirnya terjual pada tahun 2005. Nah, itu dia kisah kriminal pembunuhan yang dilakukan Saif pada keluarga kandungnya sendiri karena harta.
cowok berwajah baby face ini merupakan pengorbanan ayahnya saat menyelamatkan dia gempa bumi dulu di Filipina. Oke guys, sampai sini aja dulu video aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.